نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita dimudahkannya untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah ibadah yang kita laksanakan selalu membuat kita semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan membuat dosa-dosa kita senantiasa berguguran dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa duduk sejenak di sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk menambah pemahaman agama kita, untuk menambah pemahaman akidah dan tauhid kita sebagai pondasi dan landasan dalam menjalani kehidupan kita sampai akhir hayat nanti. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita di yaumul mahsyar kelak bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita melalui sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok dalam beragama yang harus ada dan yang harus kita pahami. Kita sudah sampai pada paragraf yang berkaitan dengan ma'rifatullah atau ma'rifatul Rabb, mengenal Allah atau mengenal Rabb kita. Dulu sudah kita berikan penjelasan bahwa apabila dikatakan kepada kita, man rabbuka, siapa Rabb kamu, maka Rabb kita itu adalah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amih. Rabbku adalah dia yang memelihara saya dan dia yang memelihara semua alam semesta ini bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Nah, sekarang kita pindah pada paragraf yang berikutnya. Fa idza qila laka, qal muallif rahimahullah, fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenali Rabb kamu? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Melalui apa kita bisa tahu kebesaran dan keagungan Rabb yang kita sembah itu? Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita bisa mengenali Rabb kita bisa mengenali Allah yang kita sembah itu bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda kekuasaannya, wa makhluqatihi, dan dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Jadi bima arafta rabbak, dengan apa caranya, bagaimana caranya kamu mengenali Rabb kamu? Maka caranya adalah
bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan semua makhluk yang diciptakannya. Berarti secara garis besar melalui penjelasan penulis ini ada dua cara secara garis besar untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabb yang kita sembah itu? Apa sifat-sifatnya? Bagaimana kebesaran dan kekuatannya? Maka itu bisa dari dua hal. Yang pertama dari ayat-ayatnya, dan yang kedua adalah dari semua makhluk yang Dia ciptakan. Apa itu ayat? Kalau dikatakan ayat, itu arti kata dari ayat itu adalah tanda, al-alamat, tanda-tanda yang menunjukkan dan menjelaskan sesuatu. Jadi ayat itu arti dasarnya itu tanda. Kalau umpamanya kita mencari sesuatu di sebuah tempat, apa tandanya? Umpamanya nanti silakan datang ke rumah kamu di mana? Di sebelah mana? Apa tandanya? Nah, tanda itu ayat. Rambu-rambu. Jadi kalau seandainya kita berjalan di jalan raya, itu ada tanda-tandanya, ada rambu-rambunya. Kalau umpamanya sekian meter lagi akan belok kanan, itu akan diberikan panah belok kanan. Kalau umpamanya kita mau putar balik, boleh atau tidak boleh putar balik di situ, ada pula tandanya. Kalau dikasih panah putar balik lalu ada X, berarti tidak boleh putar balik di situ. Tapi kalau dikasih warna biru, maka berarti boleh. Boleh. Itu namanya ayat, itu tanda. Rambu-rambu itu. Maka kenapa Al-Quran itu diisi oleh ayat-ayat dan disebut dengan ayat? Karena ayat-ayat Al-Quranul Karim itu sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi kehidupan kita. Maka disebut dengan ayat. Ayat Al-Quran itu isinya adalah rambu-rambu bagi kehidupan kita. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang kita diperintahkan untuk melakukannya, mana yang kita dilarang, mana makanan yang halal dimakan, mana yang haram dimakan. Ketika dikatakan oleh Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian untuk memakan, kan beberapa hal tadi itu. Ada bangkai, ada darah, ada daging babi, dan yang disembelih tidak atas nama Allah. Semua haram dimakan. Ini ayat. Kalau ini ayat, berarti rambu-rambu dalam perjalanan kehidupan kita. Saat kita menjalani kehidupan kita, ketemu bangkai, berarti haram untuk dimakan. Ketemu pula hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Disembelih untuk sesembahan, disembelih untuk ahli kubur, disembelih untuk jin penunggu gunung mana gitu. Berarti haram untuk dimakan. Itu rambu yang harus kita patuhi. Persis sama dengan rambu-rambu ketika kita berjalan di jalan raya itu. Maka namanya ayat. Jadi ketika dikatakan di sini, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Melalui tanda-tanda yang telah beliau sebutkan. Dan ayat ini dapat nanti dimaknai dengan dua hal. Ada ayat-ayat yang sifatnya qauliyah atau al-ayatus syar'iyyah, ayat-ayat syar'i, ayat-ayat qauli, dan itu ada dalam Al-Quranul Karim. Maka kita bisa mengenali Allah melalui ayat-ayat Al-Quran.
Dan kita bisa juga mengenali Allah melalui al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat kaun, alam sekitar kita. Dulu sudah kita berikan beberapa penjelasan terkait dengan itu. Nah, itu arti dari kata ayat. Lalu kalau seandainya memang ayat itu sudah dibagi kepada dua, ada ayat qauliyah dan ada pula ayat-ayat kauniyah. Kemudian disebutkan lagi wa makhluqatihi. Kita bisa mengenali Allah melalui makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kenapa perlu disebutkan lagi makhluk di sini? Berarti makhluk di sini adalah juga bagian dari ayat. Karena adalah ayat kauniyah, alam secara keseluruhan. Maka ada istilahnya atful khas 'alal 'am. Menyebut sesuatu yang khusus setelah menyebutkan yang bersifat umum. Atau ayat yang pertama itu dikhususkan maknanya untuk ayat-ayat Al-Quranul Karim, sedangkan makhlukatihi itu yang dimaksud adalah ayat-ayat kauniyah. Bagaimanapun, apakah atful khas 'alal 'am, tetapi yang penting bagi kita adalah dua cara ini, dengan dua perkara ini kita bisa mengenali kebesaran, keagungan, dan kemuliaan siapa yang kita sembah itu. Allah yang selama ini tempat kita mengadu, Allah yang selama ini kita sembah, Allah yang selama ini kita meminta dan berdoa kepadanya, itu akan semakin kita kenal, semakin sempurna kita mengenalinya melalui ayat-ayatnya dan melalui apa yang telah Dia ciptakan. Kalau kita bicara tentang mengenali Allah melalui ayat-ayatnya, dan dalam hal ini kita maknai dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ini penjelasan yang tentu saja sangat terang dan jelas sekali, bahkan sudah berulang-ulang kita sampaikan. Bagaimana Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semua hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita sudah paham bahwa dari tiga sisi akidah, dari tiga sisi tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada al-asma'u was sifat, yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Ketiga hal inilah yang diberikan penjelasan oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Quran memberikan penjelasan yang lengkap tentang hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan hamba Allah secara keseluruhan, bahkan dalam kehidupan makhluk Allah semuanya. Seperti yang sudah kita tahu, Dia yang mengatur, Dia yang memberikan kita rezeki. Siapa saja, makhluk apa saja yang ada di muka bumi ini sudah disediakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Al-Quran yang menjelaskan. Maka kita bisa mengenali Rabb kita, kita bisa mengenali kebesaran dan keagungan Allah yang kita sembah itu melalui ayat yang tadi itu, bahwa Dialah Allah yang Ar-Razzaq, innahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun, tidak mungkin dimiliki oleh makhluk manapun. Sekuat apapun makhluk, itu tidak berarti apa-apa kalau dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya apapun makhluk, tidak akan berbanding apa-apa jika dibandingkan dengan kekayaan Allah. Semampu apapun orang untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan orang lain, tetapi itu tidak akan berbanding apa-apa jika dibandingkan dengan kemampuan Allah
yang menyediakan rezeki untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu semua Allah yang mudabbir, itu semua Allah yang mengatur. Itu kalau hubungannya dengan ayat-ayat rububiyah. Kalau kita lihat pula dengan ayat-ayat uluhiyah, bagaimana semua bentuk penghambaan yang kita berikan, kita diminta untuk menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita tidak boleh memberikan ibadah kita kepada selain Allah. Sujud kita hanyalah untuk Allah, maka tidak boleh kita sujud kepada selain Allah. Salat yang kita kerjakan hanyalah benar-benar untuk Allah. Tidak boleh kita gandengkan niat salat kita selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang kita kerjakan hanyalah lillah, hanyalah karena Allah dan untuk Allah. Dan tidak boleh kita memberikan apapun ibadah yang kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berikan ibadah kita kepada selain Allah, maka berarti kita akan terjebak kepada kesyirikan, dan itu sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat pula ayatul asma'i was sifat, ayat-ayat yang berhubungan dengan nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga bagian dari ayat qauliyah. Dan kita bisa mengenali Allah secara luas dan sempurna melalui ayat-ayat sifat, ayat-ayat nama. Allah menceritakan dalam Al-Quran siapa dia. Allah itu Ghafurur Rahim. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu begitu penyayang terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghafur, Maha Pengampun. Apa fungsi kita mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah itu? Fungsi dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terdorong untuk melakukan ketika kita pahami bahwa Allah itu Ghafur umpamanya, Maha Pengampun, dan kita yakini betul bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka itu membuat kita sering dan terus-terusan meminta ampun dan agar Allah memberikan keampunan bagi kehidupan kita. Itu fungsinya. Jadi ada pengaruh al-asma wa sifat itu bagi kehidupan kita. Kalau kita kenali nama dan sifat Allah, harus berpengaruh bagi kehidupan kita. Kalau dikatakan innallaha syadidul iqab, Allah itu syadidul iqab, maha dahsyat iqabnya. Apa pengaruhnya bagi kehidupan kita? Ketika kita tahu bahwa Allah itu maha dahsyat iqabnya, itu harus membuat kita berhenti dari berbuat dosa, berhenti dari berbuat maksiat, karena kita tahu bahwa Allah itu syadidul iqab. Ketika dikatakan Allah itu innallaha huwat tawwabur rahim, Allah itu at-tawwab, maha menerima taubat. Bukankah kita ini adalah hamba-hamba yang pendosa? Bukankah kita ini hamba-hamba yang lidahnya begitu sulit untuk terjaga? Bukankah kita ini adalah hamba-hamba Allah yang pikirannya kadang sering berpikir yang kotor dan salah? Bukankah kita sering dikalahkan oleh hawa nafsu kita? Ketika kita tahu bahwa Allah itu Tawwab, segeralah bertaubat, segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengenali Allah sesungguhnya tidak berhenti sampai pada perkenalan itu saja, tetapi harus menghasilkan kebaikan demi kebaikan bagi kehidupan kita. Itulah cara
untuk mengenali Allah, dan begitulah cara untuk memperbaiki kehidupan kita. Oleh karena itu, mengenali Allah sesungguhnya adalah akan memperbaiki kehidupan kita. Tidak sekedar menjadi ilmu yang berhenti di titik ilmu pengetahuan saja, tetapi harus ada aksinya, harus ada tindakannya. Kalau enggak, ya berarti percuma kita mengenali. Kita tahu kalau Allah itu Sami'un Basir. Innallaha huwas Sami'ul Basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Tahu kita Allah maha melihat. Tahu kita Allah maha mendengar. Kalau dikatakan bahwa Allah maha melihat, berarti tidak ada satupun yang tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saat kita sendiri maupun saat kita ramai-ramai. Tidak ada satu keadaan pun di mana kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya memang kita sudah begitu paham dan sadar bahwa Allah itu basir, Allah itu maha melihat, bukankah Allah juga melihat kita pada saat kita berbuat maksiat? Bukankah Allah juga melihat kita pada saat kita melangkahkan kaki kita ke tempat dosa? Nah, kalau seandainya itu yang ada dalam hati dan pikiran kita, maka semangat untuk berbuat dosa harus semakin berkurang dan maksimalnya harus hilang. Kalau seandainya kita memang sadar bahwa sesungguhnya Allah tetap melihat dan menatap kita pada saat kita berbuat dosa. Atau kalaulah hati kita sedang lalai, kan hati manusia ini kan sedang lalai, suka lalai, banyak dilalaikan oleh hal-hal dalam kehidupan ini. Dan itu sifat manusia, itu sesuatu yang wajar. Pada saat dia sadar akan kelalaiannya, beristighfarlah segera. Sesegera mungkin beristighfar. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikutkanlah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu dengan hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha. Niscaya kebaikan itu akan bisa menghapus dosa-dosa dari kesalahan yang tadi. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah segera beristighfar kalau seandainya hati kita sedang lalai atau saat kita terlanjur melakukan perbuatan dosa. Itulah sebenarnya fungsinya ketika kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui rububiyahnya, melalui ayat-ayat uluhiyah, dan melalui asma was sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa dia itu memiliki 99 nama. Walillahi al-asma al-husna dalam Al-Quran. Dalam hadis dijelaskan Allah itu memiliki 99 isman. Inna lillahi 99 isman, mi'atun illa wahidah. Faman ahsaha dakhalal jannah, atau waman hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 99 nama yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama yang mulia. 100 kurang 1, 99 kan, 100 kurang 1. Faman ahsaha waman hafizaha, siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah. Siapa yang menjaga makna-makna itu, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Asmaul Husna 99, dan setiap nama itu sesungguhnya adalah mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Dan tidak semua sifat lalu nanti Allah diberi nama itu. Ada banyak sifat-sifat Allah yang diambil dari ayat-ayat yang menceritakan perbuatan Allah.
Umpamanya Allah khairul makirin umpamanya. Berarti salah satu perbuatan Allah adalah kan wa makaru wa makarallah. Mereka menipu, memiliki tipu daya, dan Allah juga bisa dan dia memiliki tipu daya yang lebih. Wa huwa khairul makirin. Itu sifat Allah, itu perbuatan yang Allah bisa melakukan itu. Tetapi dia tidak dipanggil dengan nama itu. Berarti bukan sebagai nama. Faba'u bighadabim minallah. Mereka kembali dengan mendapatkan murka Allah. Berarti Allah bisa murka. Allah bisa marah. Itu sifatnya. Tapi tidak boleh kita menamakan Allah dengan yang maha pemarah. Maka nama-nama Allah itu harus berdasarkan kepada nas atau dalil yang ada. Apa yang dinamakan oleh Allah dirinya, itu yang kita sebut namanya. Atau nama apa yang telah disampaikan oleh Rasul untuk Allah, itu yang harus kita sebut. Nah, ketika kita diminta untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama baik itu. Maka nama-nama baik yang dimaksud di situ adalah nama-nama yang memang hanya berlandaskan kepada nas yang ada, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua sifat itu nanti lalu disebut diberikan nama itu. Salah satu dari bentuk sifat Allah adalah kalam. Kalam, dia berbicara. Dia dulu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Orang yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pengangkatan beliau sebagai Rasul itu adalah dengan langsung mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah. Sesungguhnya saya adalah Allah. Maka kalam itu sifat Allah. Tapi dia tidak diberi nama dengan mutakallim. Jadi tidak boleh kita memberikan nama Allah mutakallim. Dan tidak boleh kita memanggil dia dengan ya mutakallim. Kenapa kita boleh memanggil dan berdoa kepada Allah ya Ghaffar? Karena itu namanya yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga oleh Rasul. Kenapa kita boleh berdoa dan memanggil Allah ya Tawwab? Karena memang itu nama yang ada nasnya dan Nabi mengajarkan nama itu. Maka nama Allah tidak boleh kita buat-buat. Bahkan sifat-sifat yang ada itu tidak ternyata semuanya lalu menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan setiap sifat banyak di antara sifat-sifat Allah yang lalu menjadi nama. Tapi tidak semua sifat lalu nanti dinamakan Allah dengan sifat itu. Nah, ikhwati fillah, jadi kita bisa mengenali Allah melalui ayat-ayatnya. Kemudian kita bisa mengenali Allah melalui makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kebesaran Allah nampak oleh kita melalui makhluk-makhluk yang diciptakan. Kadang kita menganggap hebat manusia yang mampu menciptakan gedung-gedung yang bertingkat-tingkat. Nampak oleh kita gedung yang menjulang tinggi, bertingkat-tingkat, banyak lampu-lampunya, begitu indah kelihatannya. Kita akan puji-puji itu arsiteknya.
Orang yang insinyur yang berhasil membangun itu, itu akan dipuji-puji, hebat dia. Itu orang itu. Tapi kadang kita lupa memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mengenali kebesaran Allah, lihatlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada manusia saja kita akan melihat betapa besar dan mulianya, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu ayat itu. Pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian coba untuk membaca apa yang ada pada diri kalian? Agar kalian tahu siapa Allah yang menciptakan itu. Bagaimana kita bisa bernapas, darah yang selalu mengalir. Itu kalau kata para ahli, berapa liter jumlah darah yang mengalir setiap hari dalam tubuh kita. Dan siapa yang memberikan itu semua? Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Itu semua ciptaan Allah. Gigi yang kita punya. Gigi kalau rusak saja atau sakit saja, satu gigi kita kalau sakit, bermasalah bagi kehidupan kita. Makan sudah nggak bisa, minum yang dingin langsung ngilu. Tapi ketika Allah berikan gigi yang sehat, aman aja kita menjalani kehidupan. Betapa nikmatnya rasanya menggigit daging itu, Tapi kalau sudah sedikit saja gigi kita sakit, tidak bisa kita gigit itu. Siapa yang memberikan itu semua? Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak sekali makhluknya. Ada makhluk yang paling kecil, mungkin mata kita tidak bisa melihat, tapi dia adalah makhluk Allah. Ada pula makhluk yang paling besar, tidak pernah terjangkau oleh mata kita untuk melihat semua sisi dari makhluk itu. Dan itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, itu sesungguhnya adalah cara agar kita membaca diri kita, siapa diri kita, bagaimana Allah menciptakannya, dan begitu teratur ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berbagai macam bentuk yang terdapat dalam tubuh kita. Ada rambut, kemudian juga ada kumis, ada jenggot. Jenggot bisa tumbuh panjang sekali. Tapi kumis, seandainya kumis itu dibuat panjang sama panjangnya dengan jenggot, gimana kira-kira pandangan kita? Tetapi semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah yang mendabbir, dialah yang khaliq, dia yang menciptakan, dia yang mengatur semuanya. Dan sesuai dengan fungsinya. Kalau bermasalah satu, itu mungkin fungsinya akan kita rasakan berkurang. Ini 5 jari ini masing-masing ada fungsinya. Kalau bermasalah satu, umpama 5 jari kita ini, yang satunya bermasalah. Katakanlah jempol ini bermasalah. Hilang kekuatan tangan kita itu, jari kita itu. Bisa enggak kita makan dengan 4 jari ini? Umpamanya yang jempol kita ini rusak, bermasalah. Nah, coba makan dengan 4 jari aja. Gimana kira-kira? Tapi ketika ada jempolnya, sempurna suap kita itu.
Nah jadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Baca diri kita. Kenali Allah melalui ciptaannya. Kenali Allah melalui diri kita sendiri. Karena ayat yang menyuruh, Allah yang menyuruh kita untuk mengenali Allah melalui makhluk-makhluk yang ada, termasuk diri kita sendiri. Nah, ikhwati fillah, jadi takkan habis-habis pembahasannya kalau seandainya kita mencoba untuk mengenali Allah melalui makhluk-makhluk yang ada. Allah berikan tanam-tanaman, buah-buahan, itu kita tanam sebatang, ada pohon mangga, kita tanam di samping rumah kita. Lalu nanti berbuah diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masak nanti makanlah. Karena Allah yang menumbuhkannya. Kita paling mencoba untuk merawat. Itu iya, itu sunnatullah. Kita merawat apa yang kita tanam itu sunnatullah. Tapi yang membuat dia berbuah dan membuat buah menjadi masak, yang masak menjadi enak dimakan, bahkan yang dimakan itu menjadi obat bagi kita, itu semua Allah. Tancapkan aja sebatang serai di pinggir rumah, banyak nanti serai itu tumbuh, jadi banyak dia. Untuk apa gunanya? Kita bisa sehat melalui itu. Diberikannya Allah berbagai macam bumbu-bumbu yang bumbu-bumbu dapur yang ada jahe macam-macam itu. Semua untuk kesehatan. Dan siapa yang menumbuhkannya? Allah. Nah, kadang-kadang orang yang memiliki hamba yang diberikan banyak hal oleh Allah, begitu sulit kadang untuk memberi kepada orang. Dia punya mangga yang begitu banyak buahnya, diambil satu, diminta satu saja oleh orang, tidak mau memberi. Tidak, jangan coba-coba ambil. Padahal yang memberi dia adalah Allah. Kalau Allah begitu pemurah dalam kehidupan kita ini, semua diberikan oleh Allah, bukankah kita juga harus pemurah dan memberikan banyak hal juga kepada orang? Ada banyak sekali dedaunan yang ditanam di pinggir rumahnya. Kadang ada orang yang membutuhkan, diminta oleh orang yang membutuhkan itu. Itu aja begitu sulit dia untuk memberikannya. Padahal dia mendapatkannya secara gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita. Diminta bersyukur kita dengan semua itu. Kadang-kadang bersyukur pun juga sulit. Nah, kalaulah kita lupa dengan semua itu, niscaya kita akan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ingat bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mudah bagi kita untuk mensyukurinya. Bahkan orang-orang yang mensyukurinya itu adalah orang-orang yang akan kembali dilipat gandakan nikmat itu oleh Allah bagi kehidupannya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Apa yang akan kita dapatkan dengan kita memahami apa yang akan ada di hati kita ketika kita mengenali Allah melalui ayat dan makhluknya itu? Maka yang akan ada adalah kamalul qudrah. Kita akan mendapatkan dan memahami kamalul qudrah wa kamalul hikmah wa kamalur rahmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kamalul qudrah? Sempurna kekuasaan Allah. Apa itu kamalul hikmah? Sempurna hikmah yang ada pada Allah. Apa itu kamalur rahmah? Sempurna kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat satu-satu makhluk Allah, sempurna kudrat Allah itu.
Dan kita harus meyakini itu. Hanya Allah yang bisa untuk melakukan itu. Ini makhluknya, ini rezekinya. Ada diciptakan oleh Allah berbagai macam hewan, ini pula rezekinya. Kadang-kadang rezeki yang diberikan kepada hewan-hewan tertentu untuk menyempurnakan kehidupan makhluk yang lain. Nah, ini yang dulu yang pernah juga kita singgung, kita bahas. Kumbang, apa rezekinya? Ketika kumbang menghisap bunga, ternyata ada fungsi yang luar biasa dengan hisapan yang dilakukan oleh kumbang terhadap bunga itu. Lebah ketika dia memakan rezekinya, ternyata akan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kamalul qudrah wa kamalul hikmah. Sempurna hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diciptakannya itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, pasti ada perlunya. Cuma mungkin kita yang tidak tahu, mungkin kita yang belum tahu, tapi yakinlah apapun yang diciptakan oleh Allah pasti ada baiknya di situ. Ketika Allah, kan buah-buah itu kan tidak semuanya yang manis kan, ada yang asam. Kenapa ada yang asam? Berarti ada orang membutuhkan. Ada jeruk manis, ada jeruk nipis. Ketika itu Allah ciptakan, satu manis, satu tidak manis, karena ada yang membutuhkan, ada perlunya. Begitulah Allah mengatur, begitulah Allah menciptakan. Maka kita harus meyakini, tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di situ pasti ada hikmahnya dan pasti ada baiknya. Mungkin kita belum tahu. Kadang ada orang bertanya, kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan iblis? Apakah ada hikmahnya? Ini kita keluar dari surga ini kan Adam dulu tinggal di surga kan. Keluar gara-gara godaan iblis. Coba kalau iblis tidak ada, kita nggak boleh protes seperti itu. Tidak boleh kita memprotes. Coba kalau iblis tidak ada, anak keturunan Adam akan tinggal di surga. Tetapi pada akhirnya turun ke muka bumi. Yang jelas, tahu tidak tahu kita, apapun yang diciptakan oleh Allah, semuanya pasti ada perlunya. Kenapa Allah ciptakan babi padahal dia haram dimakan? Kalau Allah ciptakan makhluk jenis ayam, oke, kita bisa makan. Tapi babi kenapa harus ada? Padahal Allah mengharamkannya. Buat apa? Kenapa Allah ciptakan anjing? Haram juga untuk dimakan. Buat apa? Ternyata fungsinya bukan hanya untuk makan. Jadi jangan dipandang nanti sesuatu yang ada fungsinya hanya untuk makan. Berarti ada fungsi lain. Tahu kita atau tidak tahu kita, itu persoalan yang berikutnya. Yang harus kita yakini adalah apapun yang diciptakan oleh Allah, maka di situ pasti ada baiknya. Karena kamalul hikmah, sempurna hikmah yang ada pada Allah, sempurna kodrat kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, dan kamalur rahmah, sempurna pula rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita membaca ayat-ayat Allah dan ketika kita membaca makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, begitulah yang bisa kita pahami dari apa yang dikatakan oleh penulis buku ini,
Bima arafta rabbak, bagaimana cara kamu mengenali Rabb kamu? Maka jawabannya adalah bi ayatihi wa makhluqati, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang. Malam dan siang itu tanda kebesaran Allah. Sekian jam kita berada di waktu malam. Nanti malam ditutup oleh siang. Sekian jam pula kita berada di waktu siang. Kemudian siang kembali ditutup pula oleh malam, maka berubah pula menjadi malam. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wasyamsu wal qamar. Kemudian juga matahari dan bulan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Itu adalah ayat yang merupakan tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu matahari terang dunia semuanya. Ini tidak bisa diukur dengan watt ini. Kalau kita punya bola listrik, sebesar apa watt yang paling tinggi? Dan seberapa besar ruangan yang bisa dia terangi? Sangat terbatas sekali. Tapi matahari, dengan satu matahari yang terbit di pagi hari, semua alam bisa menjadi terang. Bulan itu di malam hari. Ketika datang bulan purnama, sempurna bulatnya bulan itu di malam purnama, dia menerangi bumi Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya. Beda cahaya matahari sama cahaya bulan. Maka ada istilah dia, ada istilah nur. Wasyamsu dia, wal qamaru nur. Matahari itu dia itu artinya bercahaya. Wal qamar nur. Dan bulan itu juga cahaya, tapi disebut dengan nur. Beda cahaya matahari dengan cahaya bulan. Cahaya matahari bisa panas menyengat. Tapi cahaya bulan tak pernah sekalipun kita disengat oleh cahaya bulan. Kalau matahari, kalau pas lagi panas itu jam 1 siang, coba lama-lama tegak di luar. Kepanasan kita. Tapi kalau cahaya bulan, orang ingin berlama-lama untuk menatap keindahan bulan purnama. Itu semua siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata melalui itu juga Allah berikan manfaat yang luar biasa. Dari cahaya matahari saja bisa membuat dan memberikan kesehatan bagi kehidupan kita. Dulu yang dokter-dokter itu mengatakan orang-orang yang terpapar virus corona diminta berjemur. Berjemurlah kira-kira 15 menit atau 20 menit agar mendapatkan cahaya matahari. Berarti cahaya matahari adalah sumber kesehatan kita, sumber kebaikan kita. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dari semua makhluk Allah yang besar-besar itu, matahari besar, langit besar, tapi kalian jangan pernah menyembah yang besar-besar itu. Yang harus kalian sembah adalah Dia yang menciptakan yang besar-besar tadi. Karena matahari itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ayat, itu adalah tanda. Ketika Allah sudah menetapkan sebagai sunnatullahnya bahwa matahari itu
diminta oleh Allah terbit untuk di timur, selamanya dia akan terbit di timur. Kalau Allah sudah memintanya terbit di barat, maka matahari akan terbit di barat. Bisakah? Bisa, kalau Allah yang sudah menyuruh. Dan bahkan salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika matahari terbit di barat. Pada akhirnya nanti Allah akan memerintahkan, dan itu bukti kekuasaan Allah, bukti kemampuan Allah, bukti bahwa matahari terbit di timur itu bukan hukum alam. Kan banyak orang yang membawa-bawa hal yang terjadi dalam kehidupan kita kan karena hukum alam. Bukan, tidak ada yang hukum alam, hukum Allah. Suatu saat nanti kalau Allah tidak menginginkan seperti itu lagi, maka yang terjadi adalah yang diinginkan oleh Allah. Diperintahkanlah matahari nanti terbit di barat, terbit di barat. Dan kalau sudah terbit di barat, maka itu tandanya hari kiamat akan terjadi dan pintu taubat sudah ditutup. Kalau matahari sudah terbit di barat, maka hadis mengatakan lan taqumas saah, belum akan terjadi hari kiamat hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai nanti matahari itu terbit di barat. Bulan yang beredar pada porosnya, matahari yang juga beredar, berputar. Itu bukan hukum alam. Itu ketaatan dia kepada Allah. Karena taat ini kan ada dua. Ketaatan kita kepada Allah, ada yang dipaksa, ada yang sukarela. Tau'an wa karhan. Manusia ketaatannya kepada Allah itu ikhtiar. Maka kita ada yang taat, ada yang pendosa, ada yang kadang-kadang taat terus berubah tidak taat. Karena ikhtiari sifatnya. Tapi makhluk-makhluk Allah ketaatannya itu karhan. Kalau boleh memilih, mungkin bumi tidak mau diinjak-injak. Kalau boleh memilih, mungkin bumi memilih untuk tidak kita injak-injak. Tapi karena ketaatannya kepada Allah itu adalah ibadah bumi. Bumi menunjukkan ibadahnya seperti itu. Kalaulah boleh memilih, sapi itu tidak mau dia disembelih di hari raya kurban. Siapa yang mau disembelih? Tapi itu bentuk ketaatan, itu karhan. Allah sudah menetapkan dia seperti itu. Kalau sudah hari raya kurban, nah sembelih itu. Dan itu ketaatan makhluk. Manusia diberi pilihan. Ada peluang untuk taat, ada peluang untuk, itulah ujian besar bagi manusia. Karena Allah berikan kepada manusia apa yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Allah berikan kita akal fikiran, Allah berikan kita hati, Allah berikan kita perasaan, dan semua itu adalah mendukung kita untuk mentaati Allah secara pilihan kita. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih taat, dan celakalah orang-orang yang memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, jadi di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Dan di antara makhluknya adalah as-samawatu sab'u wal araduna sab'a. Langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Itu di antara makhluk Allah. Langit itu bertingkat-tingkat, ada 7 lapis langit. Dan ternyata bumi juga berlapis-lapis. Dan itu semua makhluk Allah. Besar langit itu, besar bumi itu. Tapi jangan pernah menyembah langit, jangan pernah menyembah bumi, jangan menyembah sesuatu yang dianggap besar, tapi sembahlah Dia yang menciptakan
menciptakan semua itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, di antara tanda-tanda kebesaran Allah malam, siang, matahari, bulan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan juga kepada bulan, wasjudu lillahi allazi khalaqahunna, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam enam masa, 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu ia bersemayam di atas arsy. Yughsil lailan nahar yatlubu hasisa. Yughsil lailan nahar, malam menutupi siang dan kejar-kejaran dengan cepat. Jadi malam siang itu kejar-kejar dia itu cepat, dia malam lalu tiba siang, siang nanti datang pula malam. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri, matahari yang besar yang kita sampaikan tadi itu, dan bulan dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, tunduk kepada perintah Allah. Ini yang saya katakan tadi, tidak ada satupun yang disebut, yang boleh sebenarnya disebut sebagai hukum alam, karena mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya ketika Allah tidak menghendaki, maka yang terjadi adalah apa yang dikehendaki Allah. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah Allah itu memiliki khalq, dialah yang menciptakan, wal amr, dan dia pula yang punya perintah. Jadi ada makhluknya, ada perintahnya. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha mulia Allah, rabbul alamin. Dalam ayat ini banyak hal yang harus kita yakini, dan itu sebagai dalil dari apa yang dikatakan di awal tadi, bahwa kita mengenali Allah melalui ayatnya dan melalui makhluknya. Ketika di sini dikatakan khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, Allah telah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, dalam 6 masa, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu ia bersemayam di atas arsy. Ini firman Allah. Ini dia yang menceritakan ke kita bahwa dia istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy, dengan sesuatu yang layak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita tidak boleh kita menyamakan Allah itu dengan makhluk, dalam artian menganggap bersemayamnya Allah itu sama seperti bersemayamnya raja di atas singgasananya. Itu tidak boleh. Karena Rasul tidak memberikan penjelasan seperti apa. Yang jelas datang ayat menceritakan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Maka wajib kita imani. Wajib kita yakini, dan hindarkan nanti penyerupaan atau tasbih Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Apapun yang ada pada Allah, tidak ada yang serupa dengan makhluk. Allah adalah Khalik, yang lain adalah makhluk. Maka jangan disamakan. Dan jangan pula nanti
Karena tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk, lalu tidak diterima makna atau ayat istawa alal aras ini, kecuali nanti dengan mentakwilkannya kepada makna-makna yang lain, yang juga tidak datang dari Rasul. Itu tidak boleh. Apa contoh pentakwilannya? Istaula umpamanya. Istawa itu bukan istawa, tapi istaula. Istaula itu artinya menguasai. Yang dikuasai Allah bukan hanya aras. Yang dikuasai Allah aras dan selain aras. Dan istaula itu artinya merebut lalu dikuasai. Itu istaula. Secara bahasa seperti itu. Apakah ada saat di mana Allah tidak menguasai aras, dulu dikuasai oleh yang lain, lalu kemudian direbut oleh Allah dan Allah menguasainya? Tidak. Jadi jangan pula gara-gara takut itu dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu ditakwil-takwilkan kepada makna yang lain. Sehingga tidak, seolah-olah ayat ini tidak lagi diterima seperti apa yang ada. Yang wajib kita imani adalah terima seperti apa yang ada pada ayat, tapi jangan samakan dengan makhluk. Istawa summa stawa 'alal arsy. Kemudian ia istawa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy. Terima itu karena Allah yang menyampaikan. Tapi jangan pernah menyamakan istawa 'alal arsy-nya Allah dengan apa yang ada pada makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan jangan pula ditolak makna istawa al-arsy itu sehingga ditakwilkan yang membuat kita menolak dia istawa al-arsy. Itu juga salah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Ketika dikatakan bersemayam di atas arsy, berarti Allah bersemayam di atas arsy. Iya, karena dia yang bercerita seperti itu. Dia yang menyampaikannya. Sekarang yang mengatakan bahwa artinya istaula siapa? Adakah Rasul menyampaikan itu? Atau adakah para ulama-ulama salaf yang bermanhaj yang benar yang menyatakan itu? Nah, jadi sekali lagi, ini persoalan akidah, ini persoalan iman yang harus kita yakini. Yakinilah apa yang disampaikan oleh Allah tentang dirinya dalam Al-Quran, tapi jangan pernah menyamakannya dengan makhluk. Jangan pula menganggap, oh kalau begitu Allah butuh pada aras. Siapa yang bilang Allah butuh sama aras? Tidak ada. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Bukan karena dia butuh. Bahkan kita tidak tahu seperti apa dia di atas aras. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Semuanya adalah sesuatu yang layak pada Allah, yang tidak sampai dan tidak bisa untuk kita pikirkan. Karena ada banyak ayat yang terkait ini. Ada beberapa ayat yang lainnya, sekitar 7 ayat yang bercerita tentang istawa alal arsy. Nah, kalau kita tolak, berarti kita tidak menerima apa yang diberitakan oleh Allah tentang diri dia. Dan itu bahaya dalam persoalan akidah. Terimalah, tetapi jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk, karena tidak akan pernah sama antara Allah dengan makhluk. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. 2 ayat tadi itu sebagai dalil, dan sengaja saya tekankan pada penjelasan yang terakhir tentang istawa alal arsy, dan bahkan berulang-ulang karena memang ini masalah akidah, masalah keyakinan. Kalau seandainya hanya dengan ada kata itu lalu kita tolak, nanti akan banyak hal yang tertolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Umpamanya, kita pada akhirnya nanti akan menolak kalau Allah itu mendengar. Kenapa demikian?
Karena makhluk juga mendengar. Bukankah Allah mendengar? Bukankah Allah melihat? Apakah akan kita tolak Allah mendengar hanya karena makhluk juga mendengar? Tidak. Allah mendengar sesuai dengan sifat yang layak bagi dia, yang tak akan pernah sama dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat sesuai dengan sesuatu yang layak pada diri dia, yang tak akan pernah sama dengan mendengarnya makhluk. Makna seperti ini kita bawa pada istawa alal aras. Allah istawa alal aras sesuai dengan makna yang layak dengan diri dia, dan tidak akan pernah sama dengan istawa alal arasnya para raja di atas singgasananya. Ke situ dibawa. Jadi bukan ditolak ini, hanya karena dianggap sama dengan makhluk. Apalagi dengan menganggap Allah butuh kepada arasy. Tidak. Allah tidak pernah membutuhkan makhluk. Bahkan makhluklah yang selalu membutuhkan Khalik, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keyakinan dulu yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan bahkan para imam-imam mazhab. Mereka sesungguhnya punya akidah yang sama dalam persoalan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga iman dan akidah kita selalu lurus dan kokoh sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada, kalau tidak kita tutup. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita dan menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.